Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Konten Belajar ID. Kali ini Konten Belajar ID akan memberikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013. Kita membahas bab 7, yaitu berbahasa persuasif. Nah, untuk pertemuan kali ini kita pada subbab B, yaitu menyimpulkan isi teks persuasif. Masih bersama saya Bu Riza Fitrianingsih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, dapat diakhiri. Silakan disimak materi pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan baik ya, supaya kita dapat memahami materi terkait menyimpulkan isi teks persuasif. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kalian harus tahu ya tujuan pembelajaran pada materi menyimpulkan isi teks persuasif, yaitu setelah kalian mempelajari materi ini diharapkan mampu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari teks persuasif. Misalkan kaitannya dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya. Oleh karena itu, supaya tujuan ini dapat mencakup semuanya, maka kali ini ada 2 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu materi tentang simpulan isi teks persuasif, dan yang kedua yaitu bagaimana langkah-langkah menyimpulkan teks persuasif. Kedua materi ini akan saya kupas satu persatu. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Selamat belajar. Nah, sekarang kita akan mulai materi yang pertama, yaitu tentang simpulan isi teks persuasif. Kita mulai materi yang pertama, yaitu tentang simpulan isi teks persuasif. Sebelum kita belajar bagaimana ya cara menyimpulkan isi teks persuasif, langkah awal kita harus tahu definisi dari simpulan itu apa, yaitu rumusan akhir tentang sesuatu. Karena ini persuasif, maka kategorinya yaitu teks. Langsung saja ya, bagaimana sih simpulan isi teks persuasif itu yang bagaimana? Kita simak. Di sini saya memiliki cuplikan dari teks persuasif yang saya ambil pada wacana di e-book Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013. Silakan kalian simak, saya akan membacakan. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, kira-kira ya dalam paragraf ini simpulan dari paragraf persuasif itu apa? Simpulan dari paragraf persuasif itu apa? Ya, benar ya. Pada paragraf ini berisi tentang bujukan kepada para pembaca
untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang, inti daripada paragraf persuasif ini. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah menyimpulkan teks persuasif? Ini di materi yang kedua, saya akan menjabarkan ya langkah-langkah bagaimana sih kok bisa muncul simpulan seperti tadi. Nah, silakan disimak dengan baik ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana ya langkah-langkah dalam menyimpulkan teks persuasif. Seperti pada materi yang pertama tadi, kok bisa ya muncul simpulan seperti itu. Nah, di materi kedua, saya akan menjelaskan langkah-langkah atau prosedur cara menentukan simpulan isi dari teks persuasif yang sudah kita baca atau kita dengar. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan teks. Untuk memahami suatu teks secara umum, memang langkah awal kita harus membaca terlebih dahulu. Diupayakan membacanya itu lebih dari satu. Apalagi mengapa? Ya, karena kita kalau hanya membaca satu kali, kita akan kebingungan ya untuk memahaminya. Kalau memang hanya satu paragraf seperti saya contohkan di materi yang pertama tadi, ya tidak apa-apa jika hanya satu kali membaca, asalkan sekali membaca langsung paham isinya. Tujuannya apa atau outputnya apa kita harus membaca secara keseluruhan? Tujuannya yaitu kita dapat menemukan ide pokok dari paragraf atau teks tersebut. Ide pokok atau gagasan umum dari apa yang kita baca tadi. Dari sini dapat dipahami ya. Jadi output atau hasil dari membaca keseluruhan itu kita mencari ide pokok. Kalau memang hanya satu paragraf, berarti kita mencari ide pokok dalam satu paragraf. Jika terdiri dari 3 paragraf, berarti kita harus mencari ide pokok atau gagasan umum dari keseluruhan teks tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita mencatat bagian-bagian yang penting, yaitu bagian-bagian yang terdapat kalimat utama. Biasanya terletak di awal atau di akhir teks tersebut. Tujuannya apa? Kita mencatat bagian-bagian penting untuk menentukan fakta dan pendapat yang ada dalam teks persuasif. Biasanya kalau pernyataan fakta itu letaknya di awal atau kalimat utamanya di awal sebagai gambaran umum ya, kaitannya dengan apa yang mengajak atau yang bersifat persuasif. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita memahami hubungan logis antar bagian teks. Maksudnya bagaimana hubungan logis? Yaitu keterkaitan antar teks yang menghasilkan hubungan yang kualitas. Kualitas dalam artinya itu dapat diterima oleh akal pikiran ya. Karena apa? Ya sifatnya itu logis. Jadi antar bagian teks itu, bagian itu apa ya? Antar fakta dengan opini ini nyambung. Kualitas bagaimana ya? Isinya itu berbobot ya. Jadi antara fakta dengan opini dan menyimpulkan sebuah hal yang bersifat persuasif ini sinkron atau nyambung.
atau saling menguatkan jadi satuan utuh. Nah, langkah yang terakhir atau langkah yang keempat yaitu barulah kita merumuskan simpulan akhir dari isi teks persuasif, yaitu berupa atau bercirikan ringkas dan jelas. Makanya tadi di materi yang pertama simpulannya hanya satu kalimat, tapi dalam satu kalimat itu mencakup semua aspek yang ada dalam teks yang disimpulkan. Jika paragrafnya itu lebih dari satu, ya kita harus mencari ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut, kemudian kita jadikan satu ide pokoknya. Namun setelah kita jadikan satu, kita harus mengolahnya ya, supaya antar ide pokok dalam paragraf itu saling nyambung ya, antara paragraf satu dengan ide pokok paragraf kedua dan seterusnya. Oke, perlu kalian ketahui dalam hal ini itu harus bisa menentukan fakta dan pendapat dalam teks persuasif. Mengapa harus dapat menentukan? Ya supaya kita bisa tahu ya kata kunci dari teks persuasif itu apa. Dapat dipahami ya? Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks persuasif. Saya memiliki contoh yang saya ambil dari e-book Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013. Silakan kalian simak, saya akan membacakannya. Dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, kita harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu hikmahnya adalah semangat persatuan. Bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang menghadapi penjajah Belanda perlu bersatu untuk menghadapinya secara bersama-sama. Karena itulah disepakati bersama untuk mengucapkan ikrar sebagai kebulatan tekad di dalam mengusir penjajah Belanda yang selama ini telah memorak-porandakan kehidupan bangsa. Ini kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Nah, sekarang langsung saja langkah-langkah dari menyusun teks persuasif. Langkah pertama tadi apa? Ya, kita harus membaca secara keseluruhan isi teks. Tadi sudah saya baca dari awal hingga akhir ya. Jika teks itu hanya terdapat satu paragraf seperti contoh ini, maka kalian tidak perlu membaca lebih dari satu kali jika kalian sudah memahaminya. Jika memang belum, ya silakan dibaca lebih dari satu kali hingga kalian paham. Jika teks persuasifnya itu lebih dari satu paragraf, misalkan 3 paragraf, diupayakan kalian membaca minimal 2 kali. Mengapa demikian? Karena memahami teks itu lebih lama dan butuh waktu yang lama juga. Apalagi paragrafnya lebih dari 1 paragraf seperti itu ya. Jadi untuk langkah yang pertama kita harus mencari ide pokoknya terlebih dahulu. Di sini ide pokoknya yaitu menyambut Hari Sumpah Pemuda, kaitannya dengan memperingati Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua yaitu kita mencatat bagian-bagian penting. Nah, bagian-bagian penting ini letaknya di awal atau di akhir. Nah, untuk paragraf ini saya mendapati bagian penting itu terletak di awal paragraf, yaitu dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda kita harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya, karena ini adalah sebuah pernyataan ya yang sangat penting ya, ditekankan bahwasanya itu kita harus mengambil hikmah dari
Sumpah Pemuda tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, yaitu memahami hubungan logis antar bagian teks. Nah, di sini jika teks itu lebih dari satu, misalkan teksnya ada 3 paragraf. Jadi tiap paragraf kita harus mencari inti atau kalimat utama. Kemudian dari beberapa kalimat utama itu, dari paragraf 1 hingga paragraf 3 itu kita gabungkan, kemudian kita bentuk dalam satu kalimat yang efektif, jelas, dan singkat. Kan apa? Kita harus menemukan hubungan kualitas dari ide pokok bagian-bagian paragraf atau teks tersebut. Jadi yang kita temukan yaitu di awal paragraf, hikmah Sumpah Pemuda salah satunya adalah semangat persatuan. Kemudian barulah ini inti atau akhir dari menyimpulkan teks, yaitu dari teks yang sudah kita baca atau kita pahami ini kaitannya dengan Sumpah Pemuda berisi tentang ajakan kepada masyarakat supaya dapat mengambil hikmah dari Sumpah Pemuda. Hikmahnya apa tadi? Salah satunya semangat persatuan. Jadi perlu kalian ketahui, jika kalian dapati sebuah pertanyaan, kalau kalian diminta untuk menyimpulkan isi teks persuasif, kalian tidak perlu menyusun 1-4 ya. Namun langsung kalian tulis yang nomor 4 saja. Untuk yang nomor 1 dan nomor 3 kita pakai ingat-ingat saja, tidak perlu dicatat karena hanya sebagai proses dalam menyimpulkan isi teks persuasif. Dari sini dapat dipahami ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pembelajaran bahasa Indonesia subbab B, yaitu menyimpulkan isi teks persuasif, sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir bermanfaat untuk kita semua. Tetap bersama konten Belajar ID untuk menyaksikan video pembelajaran berikutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.